Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan bab baru, bab ketiga, yaitu tentang jaringan hewan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam dan fungsi daripada jaringan tumbuhan. Untuk jaringan hewan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah jaringan epitel, yaitu jaringan yang terletak di permukaan, baik itu di permukaan luar maupun permukaan dalam. Yang kedua adalah jaringan ikat, yaitu jaringan yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, sehingga akhirnya terbentuklah organ. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot ini adalah sebagai gerak aktif yang mampu menggerakkan organ-organ yang lain seperti pada jantung, seperti pada tulang. Kemudian yang keempat adalah jaringan saraf, adalah jaringan yang menerima, membawa impuls dari indera sampai ke efektor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Yaitu jaringan yang membungkus permukaan tubuh, baik yang di luar maupun yang ada di dalam. Yang kalau ada di dalam itu disebut juga dengan endotelium. Jaringan epitel ini memiliki banyak fungsi tergantung letaknya berada di mana. Yang pertama sebagai pelindung itu karena jaringan epitel ini menyusun organ kulit, maka dia berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua sebagai alat sekresi, karena jaringan epitel ini yang menyusun kelenjar, baik itu kelenjar endokrin maupun eksokrin, sehingga jaringan epitel ini mampu menghasilkan hormon maupun enzim. Yang ketiga adalah sebagai alat penerima impuls, yaitu jaringan epitel yang ada di kulit. Karena kita ketahui kulit itu juga sebagai organ indera perasa, sehingga tentunya yang menangkap impuls pertama kali adalah jaringan epitel. Yang keempat adalah sebagai alat penyaring atau filtrasi, yaitu jaringan epitel yang berada pada ginjal, khususnya pada glomerulus, yang mampu menyaring darah untuk menjadi urin primer. Yang kelima adalah sebagai alat absorpsi, yaitu yang ada di usus, yaitu menyerap sari-sari makanan hasil akhir dari proses pencernaan. Dan yang keenam adalah sebagai alat respirasi, karena jaringan epitel ini yang menyusun alveolus. Sedangkan alveolus sendiri adalah saluran akhir dari proses pernafasan. Disitulah terjadi proses pertukaran antara oksigen dan CO2. Macam-macam jaringan epitel. Berdasarkan jumlah dan bentuknya, epitel itu memiliki banyak macam. Yang pertama adalah jaringan epitel pipih atau squamosa. Jaringan epitel pipih ini ada 2, epitel pipih selapis karena hanya selapis, bentuknya seperti ini. Dan epitel pipih ini bisa dijumpai di pembuluh limfa, glomerulus, alveolus, pleura, sama perikardium. Pleura itu adalah selaput atau lapisan yang melindungi paru-paru, sedangkan perikardium itu lapisan yang melindungi jantung. Sedangkan epitel pipi berlapis itu bentuknya seperti itu. Jadi pipi dan berlapis-lapis, banyak lapis. Ini bisa dijumpai di epidermis, vagina, mulut, esofagus, sama saluran anus. Bentuk yang kedua adalah epitel kubus atau kuboid. Sama, ada epitel kubus selapis, bentuknya seperti itu. Ini ditemukan di tubula ginjal, kemudian di kelenjar keringat, di permukaan ovarium, sama di lensa mata. Dan yang kedua epitel kubus berlapis dijumpai di kelenjar minyak, kelenjar tiroid, sama di ovariumnya.
Yang ketiga adalah epitel silindris yang berbentuk batang atau kolumner. Ini ada 3. Yang pertama adalah epitel silindris selapis. Bentuknya seperti itu, jadi memanjang dan hanya selapis. Ini dijumpai di lambung, di usus, di kelenjar pencernaan, di saluran uterus, di rongga hidung. Kemudian epitel silindris berlapis tapi semu. Jadi kita lihat gambarnya, kelihatan itu nampak berlapis tapi sebetulnya hanya satu lapis, makanya disebut berlapis semu. Ini bisa dijumpai di trakea, saluran pernafasan bagian atas trakea. Kemudian berlapis silindris berlapis, epitel silindris berlapis, silindris bentuknya dan berlapis-lapis. Ini dijumpai di saluran kelenjar ludah, saluran kelenjar susu, di uretra, laring, sama faring. Dan yang keempat adalah epitel transisional. Apa artinya? Bahwa epitel ini bentuknya bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Bisa berupa kubus, bisa berupa menjadi pipi, bahkan bisa menjadi silindris. Ini bisa dijumpai di saluran kencing, saluran kandung kemih, ureter, sama ginjal. Jadi misalnya pada saat kandung kemih itu berisi urin yang banyak, maka bentuknya akan memipi atau kubus. Tetapi tak kala airnya itu sudah keluar, bentuknya itu akan memanjang. Jadi berubah-ubah, maka disebut dengan epitel transisional. Kita lanjut ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan organ lain seperti pada tulang. Jaringan otot ini dilihat cara kerjanya dan strukturnya, bentuknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah otot polos, yang mana bentuknya itu tidak beraturan. Setiap sel itu memiliki satu inti dan letaknya di tengah. Responnya itu lambat. Cara kerjanya adalah tak sadar atau involunter, artinya kerjanya tidak dikendalikan oleh otak. Kemudian kemampuan kontraksinya itu lama. Warnanya polos, maka disebut otot polos. Yang kedua, otot lurik atau otot rangka. Otot ini bisa dijumpai pada rangka. Maaf, kalau otot polos tadi itu banyak menyusun organ-organ dalam, lambung, uterus, kantong urin, dan lain-lain. Kalau otot lurik itu hanya berada pada rangka. Kemudian bentuk serabutnya itu beraturan. Jumlah intinya itu ada banyak, lebih dari 1, dan letaknya ada di tepi. Responnya itu cepat. Cara kerjanya dikendalikan oleh otak atau otot sadar atau volunter. Kemampuan kontraksinya sebentar, artinya cepat lelah. Kemudian warnanya lurik. Yang ketiga adalah otot jantung, yaitu otot yang hanya pada organ jantung. Bentuknya beraturan, inti selnya itu 1 dan letaknya ada di tengah. Responnya itu sedang, cara kerjanya sama dengan polos, tak sadar involunter. Kemampuan kontraksinya sedang, warnanya lurik seperti otot lurik, cuma ini strukturnya bercabang. Kita lanjut ke jaringan yang ketiga, yaitu jaringan saraf. Jaringan penyusul saraf itu disebut neuron. Jadi bentuknya seperti ini, jadi memanjang. Bagian pada ujung neuron itu disebut dengan dendrit. Kemudian di situ ada badan sel, di tengah-tengah itu ada nukleus. Kemudian memanjang itu disebut akson. Yang mana akson ini ada yang ditutupi oleh selubung mielin yang warna kuning-kuning. Terus di situ juga ada sel sekuan. Di antara mielin itu ada bagian yang tidak terselubungi, tidak tertutupi, itu disebut dengan nodus Ranvier. Berdasarkan cara kerjanya dan bentuknya, jaringan saraf dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motorik. Saraf ini yang berfungsi mengantarkan impuls
dari saraf pusat menuju ke efektor. Efektor itu ada otot sama kelenjar. Kemudian ada saraf sensorik. Saraf ini yang membawa impuls dari reseptor, dari indera menuju ke saraf pusat. Sedangkan yang menghubungkan antara motorik dan sensorik atau sensorik motorik itu adalah interneuron yang ada di saraf pusat. Saya kira sampai hari ini. Terima kasih dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.